Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kemunculan Raja Iblis Tianhe tentu saja mengejutkan Xiaoyan ini. Raja Iblis Tianhe bermaksud memberikan warisannya kepada Xiaoyan. Dan Raja Iblis Tianhe tidak tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan ini adalah reinkarnasi dari Sang Supreme, yaitu Gu Zhongzheng. Baiklah kalau begitu, berikan saja warisanmu kepadanya, dan ini akan menjadi berkah besar bagimu. Apa? Berkah besar? Tanya dari si Raja Iblis Tianhe ini dengan bingung. Meskipun aku memang tidak sekuat Yang Mulia Permaisuri, aku juga hampir mencapai tingkat immortality para dewa. Namun sepertinya suamimu ini belum bisa menembus ke level immortality. Aku khawatir dia mungkin tidak bisa mendapatkan warisanku ini, ucap dari si Raja Iblis Tianhe ini. Apakah kamu tidak tahu? Jadi menurutmu Gu Zhongzheng tidak akan bisa untuk mendapatkan warisanmu ini? Tanya dari sang permaisuri. Hah? Gu Zhongzheng? Nama itu terdengar sangatlah familiar, jawab dari si Raja Iblis Tianhe. Lalu setelah beberapa saat berlalu, Raja Iblis Tianhe ini memperhatikan Xiaoyan, dan Xiaoyan sepertinya memiliki aura yang dia kenal. Dia benar-benar melihat ke arah Xiaoyan. Raja Iblis Tianhe pun tiba-tiba terkejut. Dia langsung mengepalkan tinjunya dan berbungkuk di hadapan Xiaoyan. Aku, Raja Iblis Tianhe, memberikan penghormatanku kepadamu Tuan, ucap dari Raja Iblis Tianhe. Melihat itu, Xiaoyan pun tiba-tiba tercengang. Jangan bersifat seperti itu kepadaku. Aku hanyalah reinkarnasinya saja. Aku tidak mewarisi ingatan Supreme sedikit pun. Jadi aku benar-benar tidak terlalu mengenalinya, jawab dari Xiaoyan. Tidak peduli apakah Anda ini hanyalah seseorang reinkarnasinya ataupun bukan. Selama jiwamu adalah jiwa Supreme, Anda akan selalu menjadi tuanku. Dan ini tidak akan pernah berubah hingga akhir hidupku. Sayang sekali, aku telah mengecewakan kepercayaan Tuan kepadaku selama ini, ucap dari Raja Iblis Tianhe. Oh ya, sebenarnya aku sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi di alam Suanjin ini. Kenapa ada begitu banyak petarung-petarung immortality yang mati di sini? Tanya dari saya. Namun, saat Shen bertanya seperti itu, ada sebuah getaran lagi yang muncul dan menerpa menara iblis Tianhe ini. Dan sepertinya dampaknya ini lebih kencang. Buar, buar. Sepertinya Raja Iblis Tianhe pun mengerti akan sesuatu yang terjadi di luaran sana. Dan sepertinya menara pembantaian ini akan segera hancur. Dan monster besar yang menghantam menara pembantaian ini saat ini dia berasal dari dunia Taisu, yaitu Taisu Senju yang dipanggil oleh para petarung dari dunia Taisu. Ini juga menunjukkan bahwa 830 dan juga 850 yang saat ini dilahap oleh Surakun, kemungkinan besar mereka masih hidup. Jika tidak, Taisu Senju tidak akan bisa seagresif itu. Saat ini dia menggunakan kepalanya untuk membentur-benturkan kepalanya ini menuju ke menara pembantaian Raja Iblis Tianhe. Dan sebenarnya itu telah membuat beberapa lubang yang besar di menara pembantaian ini. Tujuannya tampaklah jelas, yaitu dia ingin menghancurkan menara pembantaian ini dan memaksa Xiaoyan keluar dari menara itu. Lalu dia ingin menyelamatkan 830 dan juga 853. Tubuh dari Taisu Senju sangatlah besar. Meskipun begitu, akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa menghancurkan menara pembantaian Raja Iblis Tianhe ini. Jika hanya mengandalkan benturan-benturan seperti itu saja, maka masih ada waktu untuk Xiaoyan bisa menerima warisan Raja Iblis Tianhe. Setelah tabrakan itu berangsur-angsur mereda, Taisu Senju tiba-tiba berhenti menabrak menara ini. Tubuhnya yang besar mulai berubah dan kemudian dia secara perlahan membuka mulutnya yang besar. Ada energi cahaya yang
langsung berkumpul di mulutnya ini. Sepertinya dia merencanakan sesuatu untuk menghancurkan menara pembantaian ini secara langsung dengan satu tembakan dari mulutnya saja. Dan sepertinya dia sudah tidak peduli lagi dengan nyawa 830 dan 853. Segala sesuatu di sekitarnya ini terlihat terhisap dan sebuah energi yang kuat muncul di mulut Taisu Senju ini. Tidak hanya itu saja, gunung-gunung serta bangunan yang ada di sekitarnya seolah-olah tertarik oleh sebuah daya hisap yang sangat kuat. Dan orang-orang yang kuat yang masih hidup di antara mereka melarikan diri dengan secepat mungkin, menghindari daya hisap yang dikumpulkan oleh Taisu Senju. Bagaimanapun juga, di bawah tubuh yang besar dari Taisu Senju, manusia ini sepertinya setetes air di dalam lautan, saking kecilnya para manusia ini. Manusia-manusia ini benar-benar sangatlah terlihat kecil. Tampaknya tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan Taisu Senju ini. Namun terlihat tidak bisa diguncang bukan berarti bahwa Taisu Senju ini tidak akan mati. Karena Shen pernah merasakan sebuah kekuatan yang absolut dari Yang Mulia Supreme. Di sana saat Shen memasuki kenangan Supreme, ada juga seekor binatang buas yang bahkan lebih besar daripada Taisu Senju ini dan tidak bisa bertahan lama dari skillnya Supreme. Sayang sekali saat itu Shen masih terlalu lemah. Dan saat cahaya di mulut Taisu Senju ini sudah semakin padat, cahaya itu langsung melonjak ke tengah-tengah menara iblis Tianhe dan lalu ada getaran yang hebat di ruangan dari menara-menara itu. Saat melihat sinar cahaya itu hendak mengenai menara pembantaian, tiba-tiba pada saat ini puluhan ribu energi iblis terkuat langsung terkumpul di udara dan sebuah bayangan besar pun muncul dari energi-energi iblis ini. Bayangan ini memiliki tanduk di kepalanya. Dia langsung melesat dan dia langsung mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menahan sinar cahaya yang dilepaskan oleh Taisu Senju. Kemudian dia pun bertabrakan dengan seberkas cahaya yang ditembakkan oleh Taisu Senju. Buar, dampak dari tabrakan kedua kekuatan itu pun bergema. Seberkas cahaya menghantam bayangan Raja Iblis Tianhe ini dengan sangat keras. Dan dia membentuk konfrontasi untuk beberapa saat dan ledakannya pun terus menyebar. Energi iblis ini terus menyembur keluar dari menara pembantaian ini. Dan bayangan besar itu pun menjadi lebih padat. Secara bertahap memang bayangan itu terlihat lebih unggul saat tabrakan itu terjadi. Semua pancaran sinar cahaya yang jatuh kepada bayangan itu. Setelah beberapa saat, pancaran itu pun mulai menghilang. Bayangan itu bahkan tidak berani bergerak saat ini. Dan kedua tanduk di kepalanya terlihat seperti sapi. Namun, dia lalu bergegas menuju Taisu Senju. Di saat berikutnya, dia bertabrakan langsung dengan Taisu Senju atau dia melakukan serangan kepada Taisu Senju ini. Dampak yang ditimbulkan oleh benturan tersebut menyapu setiap inci ruangan di sekitarnya. Saat suara tabrakan-tabrakan itu bergema, sosok besar dari Taisu Senju ini tiba-tiba berhenti. Bayangan ini adalah sebuah wujud asli dari Raja Iblis Tianhe. Tetapi ini adalah kekuatan kecil yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe untuk melindungi menara pembantaiannya. Dia hanya bisa melakukan ini saja untuk bisa menahan atau mengulur waktu. Agar bisa membuat Shen ini mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe itu tersebut. Tetapi dia tidak dapat menghancurkannya karena Taisu Senju ini sangatlah besar dan juga kuat. Seolah-olah memang ini hanya untuk mengulur waktu saja. Bagaimanapun, ada perbedaan yang sangat besar antara bayangan Raja Iblis Tianhe dengan Taisu Senju. Raja Iblis Tianhe hanya dapat mendorongnya menjauh dari menara pembantaian ini. Namun karena Raja Iblis Tianhe telah lama mati, seiring berjalannya waktu, banyak kekuatan yang sebenarnya bisa dia pertahankan, tetapi karena lamanya waktu mungkin kekuatannya ini sudah terkikis dan energinya juga mulai menghilang. Saat ini memang bayangan itu bisa mengguncang Taisu Senju, tetapi Raja Iblis Tianhe sudah berusaha sekuat tenaga. Yang dia bisa lakukan saat ini hanyalah mengulur waktu saja untuk Shen. Tuan,
Mengapa Tuan Supreme tidak membangunkan ingatannya setelah dia bereinkarnasi? Dengan bakat dari istana Tuan Supreme ini, dia pasti akan menjadi sangatlah kuat secepat mungkin, ucap dari Raja Iblis Tianhe sambil memandang ke arah Xiaoyan. Mungkin karena dia tidak ingin meninggalkan kenangan di hidupnya sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Begini saja, karena Anda adalah reinkarnasi dari tuanku, maka warisanku ini tidak bisa aku berikan kepada Anda. Aku takut menyinggung reinkarnasi Supreme ini, karena bagaimanapun dia adalah majikanku dulunya. Sementara itu, binatang yang berada di luar, aku juga tidak bisa mengalahkannya dengan sisa kekuatanku. Tetapi aku masih bisa mengantar Anda keluar dari sini. Mendengar itu, Shen pun langsung berkata, "Senior, mungkin di kehidupan sebelumnya aku memang adalah tuanmu. Namun di kehidupanku saat ini, aku tidaklah demikian. Karena sekarang aku sangatlah membutuhkan warisan dari senior ini. Dan aku berharap senior bisa memberikan warisan tersebut kepadaku. Perang akan datang dan aku benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih kuat," ucap dari Xiaoyan kepada Raja Iblis Tianhe. "Tuan, jadi warisanku ini sangatlah berharga bagi Anda sekarang?" tanya dari Raja Iblis Tianhe. Raja Iblis Tianhe, "Senior, kehidupan masa laluku telah berakhir. Sekarang aku bukan lagi tuanmu. Aku hanyalah seseorang junior yang menginginkan untuk bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin," ucap dari Xiaoyan lagi. Suara Xiaoyan ini terus terdengar, tetapi ketika Xiaoyan mengatakan hal tersebut, dia langsung menyelesaikannya. "Maafkan aku, senior. Aku tidak bermaksud untuk mengajarimu atau membentakmu," ucap dari Xiaoyan lagi. "Aku mengerti. Kalau begitu, terimalah warisanku ini. Namun, aku sangat khawatir warisanku ini akan berdampak kepadamu. Karena kekuatanmu saat ini belum mencapai immortality. Namun, itu semua tergantung keberuntunganmu. Apakah kamu bisa mendapatkan warisanku atau tidak?" jawab dari si Raja Iblis Tianhe ini. Xiaoyan pun mengangguk dan dia langsung duduk bersila. Kemudian Raja Iblis Tianhe ini pun menghilang berubah menjadi kabut darah dan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. "Tuan, warisanku ini menggunakan energi iblis sebagai panduannya. Aku akan memberikanmu energi iblis yang ada di menara pembantaian ini untuk bisa memasuki jantungmu. Jika kamu dapat memahami energi iblisku ini dengan jelas, maka semua skill bertarungmu akan diperkuat oleh energi iblis ini. Dan kamu akan menjadi lebih berani saat bertarung." Kemudian Raja Iblis Tianhe ini memasukkan energi iblis yang sebelumnya mengalir di tubuh Xiaoyan. Namun ini menjadi lebih kuat karena ternyata mengandung banyak sekali energi iblis dari menara pembantaian ini. Di setiap sudut, udara, segala macam, semuanya mengandung energi iblis. Dan energi iblis itu langsung memasuki tubuh Xiaoyan. Pil ajaib berwarna ungu di tubuh Xiaoyan pun mulai berputar dengan gila-gilaan. Energi iblis ini terus mengalir ke dalam pil ajaib itu secara terus-menerus. Warna pil ajaib ungu sekarang telah dilapisi dengan warna emas. Dan pil ajaib itu tidak lagi berbentuk bulat. Lalu secara perlahan, pil itu naik ke daerah dantian milik Xiaoyan hingga mencapai sisi kanan di dadanya. Pil ajaib itu mulai tumbuh dan berkembang secepat kilat. Kemudian seberkas cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Pil ajaib itu bukan lagi sebuah pil, melainkan berubah menjadi sebuah jantung. Dek, 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 dek. Detak jantung yang sangat kuat terasa di sisi kanan dada Xiaoyan. Ritmenya sama dengan jantung sebelah kirinya, namun kecepatan serta frekuensi detak jantungnya sama persis. Jantung iblis ini adalah warisan terkuat dariku. Kekuatannya tergantung pada seberapa kuat Anda dalam bertarung. Semakin keras Anda bertarung, jantung iblis ini pasti akan memberimu dukungan yang cukup, ucap dari Raja Iblis Tianhe. Energi iblis yang awalnya gelisah, sepertinya telah berubah menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan secara alami. Kekuatan yang tidak terlukiskan terpancar dari jantung iblis yang berdetak di sisi kanan dada Xiaoyan ini. Saat Xiaoyan mengangkat tangannya, ada gumpalan energi iblis menempel di lengannya. Dan saat tinjunya tiba-tiba menegang, energi iblis ini menembus ke dalam tinjunya. Ketika energi iblis ini berlama-lama di sekitaran Xiaoyan, perasaan
mudah tersinggung dan juga keinginan ingin bertarung semakin kuat di dalam diri Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan ini memiliki sifat-sifat dari iblis. Contohnya, kalau dia bertarung, semakin kuat lawannya, dia akan semakin bersemangat berkat jantungnya ini. Tidak hanya itu saja, jantungnya ini juga memiliki manfaat-manfaat lain. Buat kalian yang nonton di live-nya, mungkin kalian sudah tahu manfaat apa saja yang didapatkan dari jantung iblis Raja Tianhe ini. Saat ini, seolah-olah Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang tidak tertandingi, dan seolah-olah dia bisa menghentikan dan membunuh para dewa sekalipun. Xiaoyan juga telah sepenuhnya memahami energi iblis Raja Iblis Tianhe ini. Energi iblis dari Raja Iblis Tianhe ini adalah aliran darah yang memiliki semangat juang yang tidak pernah kenal takut. Xiaoyan merasakan perubahan karakternya disebabkan oleh energi iblis yang terkandung di dalam tubuhnya. Sekarang, Xiaoyan mengerti mengapa Permaisuri berkata bahwa warisan dari Raja Iblis Tianhe ini akan memiliki efek yang sangat luar biasa kepadanya. Lalu sebuah karakter itu memang sangat penting dalam pertempuran. Hal yang paling kuat dari Raja Iblis Tianhe adalah keinginannya untuk berperang dan sesuatu yang kurang dari rasa takut untuk berjuang. Maksudnya dia tidak pernah takut untuk berjuang atau menghadapi sebuah pertempuran. Dan energi iblis tetap ada di sekitaran Xiaoyan sepanjang waktu ini. Xiaoyan terus menyerap energi iblis yang terkandung di dalam menara pembantaian ini. Dan setelah beberapa saat, Xiaoyan pun perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Saat matanya terbuka dan tertutup, ada sentuhan warna abu-abu yang melintas di matanya. Saat ini, temperamen Xiaoyan juga sepertinya telah berubah lagi. Sebelumnya, Xiaoyan memiliki aura yang mendominasi dalam gerakannya, dan pada saat ini selain aura yang mendominasi itu, Xiaoyan juga mendapatkan berkah aura iblis tersebut. Sementara itu, sosok Raja Iblis Tianhe yang terlihat biasa-biasa saja, namun dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Dia bisa merasakan tekanan yang kuat dari tubuh Xiaoyan ini saat dia berada di samping Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan langsung berkata kepada Raja Iblis Tianhe, "Terima kasih Raja Iblis Tianhe," ucap dari Xiaoyan. "Jangan khawatir, masih banyak energi iblis di sini. Aku akan mengaktifkan detak jantung iblismu itu, dan kamu akan bisa menyerap energi iblis ini sebanyak mungkin. Lagi pula aku khawatir menara ini juga akan hilang sebentar lagi," jawab dari si Raja Iblis Tianhe ini. Dia membiarkan Xiaoyan ini untuk menyerap energi iblis yang terkandung di menara pembantaian ini. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung merenung sejenak. Dan di saat berikutnya, Xiaoyan bisa merasakan detak jantung Raja Iblis Tianhe ini semakin kencang. Dan semakin cepat detak jantungnya, maka penyerapan energi iblisnya juga semakin cepat. Suara detak jantung itu lebih jernih dan sepertinya berirama, seperti di lingkungan yang sunyi. Xiaoyan pun tiba-tiba bisa membuka matanya, dan Xiaoyan merasakan amarah yang membara di dadanya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak melihat ke arah langit dan berteriak. "Wah!" Xiaoyan pun berteriak sangatlah kencang. Raungannya ini sangatlah dahsyat. Dan sepertinya raungan ini bisa membuat binatang buas yang ada di sekitaran menara pembantaian ini merasa ketakutan. Sementara itu, suara jantung iblis ini berdetak semakin kencang. Suara lingkungan di sekitarnya pun mulai terdengar lebih jelas lagi. Dan pada saat yang sama, energi agung di sekitaran menara Raja Iblis Tianhe ini semuanya memasuki tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Energi iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan ini dan masuk ke jantung iblis dengan sangat gila-gilaan. Jantung iblis sepertinya memiliki detak jantung yang lebih cepat dan itu menyerap energi iblis dengan sangat cepat. Xiaoyan menatap ke Raja Iblis Tianhe. Dia menatap dengan rasa kagum yang sangat luar biasa. Dia tidak tahu apakah ada batasan untuk jantung iblis ini atau tidak. Xiaoyan hanya terus-menerus menyerap energi iblis di sekitarnya saja. Namun ketika energi iblis yang agung ini mengalir masuk dengan gila-gilaan, Xiaoyan menemukan bahwa seiring masuknya energi iblis ini, sebenarnya ada sumber energi dewa juga yang ikut terkandung dari energi iblis itu. Dan kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan pun telah mencapai hambatan. Bahkan dengan sumber energi dewa yang begitu agung,
kecepatan Xiaoyan ini telah memadat dan energi iblis ini telah mencapai batasnya. Jantung di sebelah kiri Xiaoyan juga mulai berakselerasi. Kalau begitu, aku akan menggunakan ini untuk bisa menerobos ke puncak fighting god bintang 9, gumam dari Xiaoyan. Di antara energi-energi iblis yang terkandung di menara iblis Tianhe ini yang masuk ke tubuh Xiaoyan, ternyata ada juga energi sumber gas dewa yang sangat murni mengalir ke tubuh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menggunakan energi atau gas yang murni ini untuk melakukan kultivasi Xiaoyan agar bisa meningkatkan kekuatannya. Dan dalam waktu yang singkat, sumber gas di tubuh Xiaoyan sekali lagi melonjak hingga sebesar 200 juta. Namun setelah mencapai lonjakan 200 juta, perlahan-lahan mulai melambat. Sepertinya kekuatan Xiaoyan atau kultivasi Xiaoyan ini akan stuck lagi. Jika dihitung menurut perhitungan, Xiaoyan seharusnya telah mencapai fondasi sumber gas yang diperlukan untuk bisa menerobos ke puncak fighting god bintang 9. Namun dia tidak merasa ada seperti sebuah terobosan yang terjadi. Namun fondasi sumber gas di tubuh Xiaoyan juga tetap meningkat. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih belum bisa mencapai fighting god bintang 9? Ucap dari Xiaoyan. Dia merasa bingung saat ini. Lalu karena dia tidak melakukan penerobosan, tapi fondasi sumber gasnya telah mencapai 2,1 miliar. Bagaimanapun, Xiaoyan masih menyerap energi iblis ini dengan gila-gilaan. Seolah-olah energi iblis ini telah menekannya. Fondasi sumber gas Xiaoyan telah mencapai 2,2 miliar. Tetapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!